Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan 3 macam badai yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar dari Rasul Paulus. Baiklah, saya akan memulainya. 3 badai dalam kehidupan. Yang pertama, badai yang kita buat sendiri seperti Simpson dan kekacauan yang ditimbulkannya sendiri. Yang kedua, badai yang disebabkan Tuhan seperti badai yang ditenangkan Yesus di Danau Galilea. Yang ketiga, badai yang diakibatkan ulah orang lain seperti ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Ketika kita bukan pihak yang bersalah atas terjadinya suatu krisis, jenis badai ketiga ini adalah yang paling sulit dihadapi. Bagaimana kita menghadapi krisis-krisis ini? Bagaimana kita dapat tenang dan memiliki keyakinan teguh dan keberanian di tengah apapun yang terjadi? Tuhan menempatkan Rasul Paulus sebagai orang tahanan di kapal yang berlayar dari Palestina menuju Roma. Setelah kapal itu mengarungi Laut Tengah dan mendekati Pulau Kreta, Tuhan menyuruh Paulus menasihati awak kapal agar mereka tidak meninggalkan pelabuhan karena akan datang badai besar. Tetapi para pelaut itu sudah tak sabar untuk mencapai pelabuhan yang lebih dekat, sehingga mereka mengabaikan peringatan Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui Paulus. Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 12. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Finik, untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Finik adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Ketidaksabaran seringkali membawa kita ke dalam masalah. Ketika kita membiarkan diri kita menjadi tidak sabar, kita akan mendapati diri kita menghadapi badai. Tidak sabar untuk menikah, tidak sabar untuk mendapat pekerjaan baru, tidak sabar untuk pindah ke tempat lain. Mereka tidak mengambil waktu bersama Tuhan, dan mereka pun berlayar tepat ke dalam badai yang menanti. Ada 3 alasan umum mengapa orang memasukkan diri ke dalam kekacauan yang terjadi. Sekitar 2000 tahun lalu di dalam Kisah Para Rasul maupun kekacauan-kekacauan yang terjadi saat ini. Karena sifat dasar kita manusia tidak berubah. 3 akibat mengalami krisis. Yang pertama, petunjuk yang salah dari para ahli. Yang kedua,
petunjuk yang salah dari pemungutan suara. Yang ketiga, petunjuk yang salah dari situasi-situasi. Yang pertama, petunjuk yang salah dari para ahli. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang memiliki ide-ide cemerlang. Rahasia hidup sehat adalah makan pisang dan yogurt. Orang lain lagi berkata, rahasia hidup adalah membeli rekaman-rekaman seminar kami. Setiap orang sering memiliki pandangan ahli. Padahal pada kenyataannya para ahli itu sering kali salah. Ketika kita mulai mencari ahli-ahli yang salah, kita sedang membuat diri kita mengalami kekacauan atau badai. Satu-satu ahli yang benar-benar dapat dipercaya adalah Tuhan. 2. Petunjuk yang salah dari hasil pemungutan. Kisah Para Rasul 27 ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Finik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Finik adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta. Pada kenyataannya suara mayoritas itu bisa salah. Ingatkah kita apa yang terjadi ketika Musa baru mulai memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Mayoritas ingin kembali ke Mesir, padahal mereka salah. Kita dapat memasukkan diri kita ke dalam kekacauan yang sebenarnya dengan mengikuti pandangan umum yang berlaku. Pandangan-pandangan yang paling populer. Jika kita mendengarkan Tuhan, kita akan menuju ke arah yang benar. 3. Petunjuk yang salah dari situasi-situasi. Kisah Para Rasul 27 ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ternyata itu adalah keputusan yang buruk. Kita membawa diri kita ke dalam masalah karena kita bersandar pada situasi-situasi. Padahal mengabaikan perkataan Tuhan adalah hal bodoh dan tidak bijaksana. Sekalipun situasinya bertentangan. Segalanya bisa tampak baik-baik saja sekarang. Tetapi bisa jadi kita sedang berlayar langsung menuju badai. Yang tidak boleh dilakukan dalam krisis. Yang pertama, jangan melantur. Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kisah Para Rasul 27 ayat 17. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Hal pertama yang sering kali dilakukan badai adalah membuat kita melantur. Kita melepaskan tujuan-tujuan kita. Kita lupa pada arah yang kita tuju. Kita melemparkan nilai-nilai kita dan mulai melantur. Masalah-masalah kita membuat kita terombang-ambing. Arus-arus kuat dalam hidup kita ini bisa membuat kita ingin berkata, apa guna? Buat apa melawan? Dan kita pun hanya mengapung saja mengikuti arus. 2. Jangan membuang-buang. Kisah Para Rasul 27 ayat 18-19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut.
Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kita membuang-buang segala sesuatu dari hidup kita. Para pelaut itu mula-mula membuang peralatan kapal dan juga makanan mereka. Kita mendapati diri kita dalam krisis kehidupan. Kita tergoda untuk buang hal-hal penting dalam hidup kita. Nilai-nilai yang kita pegang pada saat yang lebih baik. Kita cenderung membuang segala sesuatu karena kita tertekan dan ingin bebas dari semuanya. Kita menjadi impulsif. Kita melepaskan mimpi-mimpi kita. Kita memutus relasi-relasi. Kita melepaskan nilai-nilai yang sudah kita pegang sejak kanak-kanak. Yang ketiga, jangan putus asa. Melepaskan harapan. Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dalam krisis yang ekstrim, kita akhirnya sampai pada puncak keputusasaan dan melepaskan segala harapan. Ketika kita melepaskan harapan, kita sudah kehilangan segalanya. Kita melepaskan harapan karena kita lupa bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali. Kita lupa bahwa Tuhan punya rencana. Kita lupa bahwa Tuhan dapat menyuntikkan harapan ke dalam situasi yang sama sekali tak ada harapan. Reaksi para pelaut adalah respon alami yang cenderung kita tunjukkan juga pada saat krisis. Tetapi respon seperti ini tidak seharusnya menjadi reaksi kita. Lebih mudah hidup sebagai orang percaya ketika segalanya baik-baik saja. Ketika semua doa-doa kita terkabul, kesehatan kita baik, pendapatan kita meningkat. Mudah saja menjadi orang percaya seperti itu. Ujian bagi iman kita adalah ketika berbagai persoalan datang dan kita tergoda untuk berputus asa, melantur, dan melemparkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karakter terungkap bukan dibentuk pada saat krisis. Karakter dibentuk melalui hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil dan biasa. Kisah Para Rasul 27 ayat 29. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tindakan paling aman saat dilanda badai adalah menurunkan jangkar dan sauh. Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sauh pertama dalam krisis yaitu penyertaan Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 23 dan 24. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus." Kita mungkin tidak melihat dia, tetapi dia melihat kita. Kita mungkin berpikir Tuhan begitu jauh dari kita, padahal dia ada bersama kita dan memperhatikan kita. Ibrani 13 ayat 5.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sauh kedua dalam krisis, yaitu rencana Tuhan. Kisah para Rasul 27 ayat 24. Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai tujuan hidup. Tuhan punya rencana dan tujuan spesifik untuk hidup kita. Badai-badai hanyalah kemunduran sementara demi tercapainya penggenapan tujuan itu. Tujuan Tuhan lebih besar dari segala situasi yang pernah kita alami. Tuhan memiliki rencana yang melampaui segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Sauh ketiga dalam krisis yaitu janji Tuhan. Kisah para Rasul 27 ayat 25. Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tuhan selalu menepati janjinya. Kita bisa kehilangan muatan kapal, peralatan kapal, kehilangan kapal, bahkan kedinginan. Tetapi kita akan selamat oleh karena janji Tuhan. Jangkarkanlah diri kita pada kebenaran-kebenaran Tuhan dan berdoalah, berharaplah hari lekas siang atau terang. Kita mungkin sedang mengalami masa sulit tertentu saat ini, tetapi Tuhan memiliki tujuan untuk kita. Ada alasan untuk semua hal, dan kita akan selamat dan sampai ke tujuan. Amin. Terima kasih.